Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali di majelis ilmu. Moga-moga Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Kita lanjutkan, sudah sampai bab tentang sholat isya. Sekarang sholat isya berjamaah, bukan ya? Kemarin sudah ya. Sekarang nomor 22, menyambung shaf dalam sholat berjamaah. Menyambung shaf dalam sholat berjamaah. Kalimatnya dicatat, barang siapa yang menyambung shaf, barang siapa yang menyambung shaf, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya. Hadis-hadisnya yang pertama dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian meluruskan shaf kalian, atau tidak hendaklah kalian meluruskan shaf kalian, atau tidak Allah akan membuat, kalau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Ini dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bersabda, dari Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya kalian itu bershaf seperti shafnya para malaikat. Luruskan di antara bahu-bahu kalian, isi shaf-shaf yang kosong, lemah lembutlah terhadap lengan saudara kalian, dan janganlah kalian menyisakan celah-celah bagi setan. Barang siapa yang menyambung shaf, niscaya Allah akan menyambung dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya. Nah ini ibu-ibu, jadi kalau dalam sholat berjamaah itu harus shafnya rapat dan lurus. Kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, sering imam itu mengatakan istawu i'tadilu, artinya luruskan, rapatkan. Mesti kita akan sering mendengar imam membaca dua kalimat ini, istawu i'tadilu, luruskan, rapatkan. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat. Jadi kalau kita sholatnya berjamaah, ya harusnya rapat dan lurus. Kalau rapat dan lurus, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada mereka. Jika renggang-renggang, ya rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Terus kemudian kalau memutuskan berarti bikin shaf sendiri, nah itu termasuk yang tidak disukai. Bahkan itu termasuk hal yang sangat dilarang. Misalkan di situ ada imam lagi sholat jamaah, kita bikin jamaah sendiri, sholat sendiri, itu tidak boleh. Kecuali sholatnya bareng-bareng sudah selesai, kemudian kita memang lagi safar bareng rombongan, bikin sendiri, karena sholatnya memang jamaah qashar, itu boleh. Dengan catatan masjid di situ sudah selesai. Mantap. Ibu-ibu satu rombongan nih, yang mau piknik ke Jogja, mau ke pantai Parangtritis, dan ngepasi pas duhur, nyampe di Magelang. Wah, ki sholat duhur sih, wae wis azan, udah rombongan masuk masjid untuk sholat duhur. Dan delalah ngepasi sama azan iqomat di situ. Maka setelah iqomat, ibu-ibu ikut apa? Sholat bareng di situ dengan siapa?
ya dengan imam dan juga jamaah lainnya. Jelas? Kalau ibu-ibu ingin sholatnya bikin jamaah sendiri, yuk kita nanti jamaah kosoro rasa bareng mereka, maka nunggu mereka selesai. Jadi kalau mereka sedang sholat berjamaah zuhur, kita pingin niatnya bareng-bareng sholatnya sendiri, maka nunggu mereka selesai. Jelas? Habis itu baru kita bikin jamaah sendiri. Mana yang lebih utama, ikut mereka atau mendirikan sendiri? Jawabannya ya lebih utama ikut mereka. Habis itu baru dilanjutkan sholat jamaknya. Boleh bareng-bareng, boleh sendiri-sendiri. Ulangi ya, boleh bareng-bareng, boleh sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita udah sampai di masjid itu bareng-bareng, landelala ibu-ibu itu melencar-melencar. Ono sing gone saf kene, ono sing saf kene, ning ikut jamaah lo ya. Nah, setelah selesai jamaah ngucapin salam, ibu-ibu pengen berdiri lagi untuk sholat apa? Jamaknya. Berarti berduhur lanjut asar. Maka ibu bisa keluar dari barisan, bikin sendiri dengan teman-teman, lanjut sholat asar. Tapi ternyata tidak memungkinkan, kone aku ngadep pindah nggon, wah melewati yang lain, jamaah yang lain kan jadi tidak kepenak. Maka ibu-ibu berdiri saja, lanjutkan sholat sendiri, berduhur lanjut asar. Jelas ya ibu? Nah ini pilihannya. Jadi nggak boleh kalau kita sampai di masjid ternyata sedang ada sholat jamaah, kita bikin jamaah sendiri, nggak boleh. Paham ya? Misalkan sana ada imam sama jamaah lagi sholat zuhur. Nah kita di situ bikin sendiri, coba bareng kono dewe iki jamaah gitu. Nah akhirnya bikin sendiri, itu tidak boleh. Kecuali imam sama jamaah sudah selesai. Landelala ibu-ibu bikin sholat sendiri, ada rombongan ibu-ibu lain dari Pemalang yo datang sholat sendiri mereka. Nah sehingga nih masjid iki kok akan jamaah, jelas ya? Jamaah rombongan Semarang, jamaah rombongan Pekalongan, jamaah rombongan pas ngepasin yang kono kabeh. Peristiwa ini sering kita lihat di mana rest area, kan gitu. Yang rest area kan kono jamaah, melun iki, ya itu bebas karena memang sudah selesai dari jemaah yang utama. Jelas ya Bu ya? Ini sering kali didapati di masyarakat, kadang-kadang ya tidak memperhatikan adabnya. Ada pertanyaan? Lanjut. Jadi kalau kita menyambung soft dan merapatkan, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Menyambung merapatkan itu kalau sesuai dengan sunnah Nabi adalah kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Neng saiki akeh renggang karena sajadah ketemu sajadah. Orang lagi kaki dengan kaki, tapi sajadah ketemu sajadah. Apa meneh sajadahnya lebar. Wombo iki wilayahku repot. Lah dhewe arep ngidak sikile sebelah, seneni wong ki sajadahku mbok idak. Wah repot. Padahal itu ndak boleh ya. Karena sholat berjamaah tidak patokannya dengan sajadah, tapi patokannya ya kaki ketemu kaki. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang udah sepuh-sepuh gelem dicedai malah minggir mana, cedai mriko malah kepepet kan kono. Wah mbah pripun to mbah. Nah ini kadang-kadang kan nggak ngerti yang namanya sunnah ya. Nah tugas imam meluruskan, jamaahnya diluruskan sebelum memulai salat. Ojo nganti bolong-bolong ya. Beda kasus jika peristiwa kayak COVID kemarin pas pandemi, karena memang ada aturan yang harus diikuti. Ya kita ngikuti langkone bener ya untuk pahala nih, dosa ya dhewe ora nanggung dosa ngono wae. Lah karena aturan seumur-umur ya baru sekarang aja kita dapati sholatnya renggang, kadang jaraknya 2 meteran. Wah tuh banget gitu ya, dikai jarak dua-dua, tapi jenenge orang sholat jamaah, sholat sendiri-sendiri. Dan ini ternyata juga berlaku di mana? Di Saudi. Saat ibadah umroh pun
orang setelah tawaf ada sholat jamaah, ayo renggang-renggang, atuh-atuh jarae, dan itu terjadi juga. Jadi renggang ini tidak hanya di Indonesia, tapi memang di seluruh dunia. Tetap inginnya sholat jamaah, akan tetapi tidak memungkinkan untuk berdekatan karena adanya pandemi, ya, dikhawatirkan ya menular. Ya wis nek bener ya untuk pahala istihadnya ndak bener ya wis tanggung dewe lah. Dewe kan makmum aja, tinggal ngikut. Ini tentang sholat, tentang shaf ya berjamaah. Nah, kita lanjutkan nomor 23, mengisi shaf paling depan. Mengisi shaf paling depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada shaf awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada shaf awal. Iya Bu, saya kasih ini penjelasan sunnah dari Nabi SAW. Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah di depan, dan sejelek-jeleknya adalah paling belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah paling belakang, dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan. Demikian hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sholat berjamaah, ibu-ibu nih iso notone ya seko buri, maju. Nih bapak-bapak seko ngarep, mundur. Jelas sih? Nah, pada saat kita melakukan shaf seperti itu, maka kalau perempuan tadi ya yang paling belakang, keutamaannya bagi laki-laki adalah mendapatkan shaf awal, maka mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Ini menunjukkan bahwa mengisi shaf paling depan itu merupakan keutamaan. Kalau di Saudi itu atau di Timur Tengah atau di mana-mana yang memang ngerti tentang hadis ini, mereka biasanya rebutan supaya mendapatkan shaf paling depan. Ini yang bagi laki-laki ya. Kalau zaman sekarang ya malah do mundur kabeh. Rawani neng shaf depan, kebanyakan monggo jenengan, wah ini nggak boleh. Harusnya ya rebutan untuk bisa mendapatkan shaf paling depan, karena paling depan inilah Allah dan para malaikat memberikan salawat kepadanya. Bentuknya Allah memberi salawat adalah rahmat, bentuknya malaikat memberi salawat adalah doa ampunan. Saya ulangi. Jadi kalau ada kalimat Allah dan para malaikat bersolawat, bentuknya apa? Allah bersolawat kepada hambanya, bentuknya memberikan rahmat. Sedangkan para malaikat bersolawat kepada manusia, kepada orang beriman, bentuknya doa memohonkan ampunan. Dan ibu-ibu, jadi kalau bisa kita mengikuti petunjuk dari Nabi SAW untuk sholat berjamaah sesuai dengan urutan-urutannya. Tapi kalau misalkan Ustaz di masjid itu kan biasanya kalau di Indonesia itu kan perempuan bisa di depan, terus kita bisa simpan di belakang itu gimana? Iya, kalau bisa di belakang dulu yang dipenuhi, baru maju ke depan. Biasanya sih ngarep kebanyakan cah cilik-cilik. Kalau di masjid-masjid yang sudah paham sunnah, sudah paham ilmu, biasanya begitu. Jadi ibu-ibu notosin yang guri, baru anak-anak yang ngarep gitu Bu. Nah ibu-ibu sekarang kalau udah tahu ilmunya, ojo ning ngarep sih, nontonnya seko
Buri. Nanti kalau ada anak-anak suruh maju, nah maju gitu ya. Kalau di sini kan sudah terbiasa ibu-ibu di depan, anak-anak di belakang. Nah, gue karena urung ngaji, makanya dijak ngaji mereka Bu. Karena memang kebanyakan tidak tahu ilmu. Nek wis ngerti ilmu, insya Allah. Harusnya masjid musola ada pelajaran tentang sholat berjamaah. Imame atau ustadz di situ menjelaskan sehingga bisa untuk menertibkan. Kalau ndak berani ngomong kayak tulisan gitu, kayak tulisan tempel gitu loh. Nengone, kalau biasanya ada dinding pengumuman tempel, keutamaan sholat berjamaah, terus sholat jamaah. Pokoknya hadis-hadis tentang sholat berjamaah atau menata shaf ini. Nanti kan bisa baca ini ya bisa. Nek rawani ngomong aja nempel kertas. Memang harusnya apa? Dikasih tahu. Biasanya kalau pas acara kultum Ramadan, ya dikasih tahu. Itu kan momen paling pas untuk memberi pendidikan masyarakat. Pas kultum apa? Ramadan. Apalagi setiap habis tarawih ada kultum, habis subuh ada kultum. Nah itu dikasih tahu tentang hal-hal yang mungkin harus diingatkan kepada para jamaah, hal-hal yang sederhana tapi berulang-ulang. Nah, ini ya Bu ya, karena memang kurangnya ilmu jadinya ya tidak tahu. Oke? Pak Ustadz, Siap. kalau yang softnya kanan kiri perempuan laki, Nah itu beda lagi. Kalau kanan kiri memang dipisahkan dengan dinding atau sesuatu yang memang sudah terpisah ya. Maka kalau sudah kanan kiri begitu, softnya yang sesuai dengan tadi, ibu-ibu yang paling bagus yang paling belakang, anak-anak yang paling bagus paling depan. kalau cuma takbir Pak Ustadz, Ya, sama aja kan terpisah, sama aja terpisah. Artinya tetap ibu-ibu paling bagus paling belakang, terus maju ke depan. Meskipun sholatnya dipisahkan takbir kanan kiri. Kalau di musola saya yang di Amposari itu kan dipisah dengan papan ya, jadi kanan kiri modelnya kalau di musola saya, bukan depan belakang tapi kanan kiri. Nah meskipun kanan kiri, yang kiri ini ibu-ibu, tetap anak-anak paling ngarep. Anak-anak di depan, ibu-ibu di belakang gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu nanti bisa melakukan begitu. Ayo anak-anak maju nah, gitu. Nah ibu kalau punya sajadah ya gelar sih ning buri, kok anak-anak dikon nonton sih ngarep gitu. misalnya nggak ada anak-anak Pak Ustadz, misalnya Ya paling belakang. Paling belakang. Depan kosong. Kosong. Iya. Pokoknya nontonnya seko buri, jelas ya Bu ya. Datangnya terlambat. Hah? Datangnya terlambat. Biasanya sajadahnya kepitan. Kalau saja. Nah itu berarti harus ada selah atau ada pintu jalan untuk maju ke depan. Jadi misalkan ibu-ibu barisannya di belakang, kosong kan depan, pintunya hanya cuma dari belakang, maka dikasih selah itu ya ono lorong. Jadi misalkan sok aja sampai kene kebak. Ya misalkan pintunya dari sini, ini dikasih satu kayak satu lorong itu, satu baris, satu ini ya kosong. Nah yang datang telat bisa masuk sini, baris sana, baris begitu. Depan apa ya? Lewat sholat tuh nggak mana? Oh bagus, boleh Bu. Nah sekarang saya beritahu juga Pak, bagus. Melewati orang yang sedang sholat berjamaah hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu kita melewati orang yang sedang sholat sendirian. Contoh ya, ibu lagi sholat sendirian nih. Sholat apa? Sholat wajib kah? Sholat sunnah kah? Ada yang lewat di depan, maka ibu harus begini, menahan supaya orang itu tidak lewat. Nek sholat apa? Dewe. Tapi kalau sholatnya berjamaah, ibu misalkan nih satu baris. Nah ada yang di tengah nih kentut, batal enggak? Ya batal, maka dia harus wudhu lagi. Maka kalau dia wudhu kan harus melewati, boleh ke kanan, boleh ke kiri, melewati jamaah yang ada di kanan kirinya. Jelas ya? Dan itu boleh. Nah sebelahnya nggak boleh gini, nggak boleh tapi. Nah itu berarti dia nggak ngerti ilmunya. Apa? Ya yang belakang maju atau biar tetap kosong,
Karena nanti yang wudhu ini balik ke tempat dia semula. Jelas ya. Jadi kalau yang yang keluar tadi memungkinkan dia balik, maka dia nempati yang tadi. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka yang kanan kiri ini merapat. Paham ya? Kan ini bolong ki, maka sing kiri rodok minggir, sing kiri rodok minggir jadi rapat. Atau yang belakang maju memenuhi saf depannya. Contoh kalau ibu-ibu nanti misalkan melakukannya ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, wis metu ra bakal iso mlebu. Ya mesti. Karena apa? Tempat wudhunya jauh. Lagian ke situ lagi juga nggak mudah. Sehingga ibu-ibu kalau sudah keluar dari saf yang boleh saf ning di menempuh. Maka kalau ibu pas misalkan bawa sajadah kok batal, ini Masjidil Haram ya atau di Masjid Nabawi, maka ibu keluar bawa sekalian sajadahnya. Wong urung karuan kok balik ning kono barangnya hilang. Atau pilihan yang kedua, ya wis ibu-ibu berarti ya wis lah aku ra entuk jamaah engko wae arep metu ya angel, engko ne malah hilang, ya wis lah batal untuk bubar, aku tak sholat dhewe wae. Jelas ya? Karena kondisi di mana darurat dia tidak bisa menyelesaikan sholat berjamaah karena dia tidak tahu lingkungannya. Nah, contoh mbah-mbah batal. Nah, sebelah iki wis wanti-wanti iki, aja nganti ilang iki kok bae. Lah malah bae ning ndi iki? Lah dhewe kan jadi ra kusuk. Sing diamanahi jaga bae, lho bae kok ngilang. Perasaan dhewe kan iki mbah iki apa kentut wudu meneh, apa piye kan nggak ngerti Bu. Maka kalau semacam ini dia menghilang, kalau kitanya wis ora kusuk, bae mbuning ndi boleh tempat wudu ora mudeng, bali ora iso, wah hilang kabeh. Maka kalau semacam ini ora sah metu saka barisan. Wis batal yo, batal. Nanti sholat lagi. Tetap dia sudah dapat pahala jamaah karena tadi sudah mengikuti. Jelas ya Bu ya, tetap mendapatkan pahala berjamaah, hanya belum sah sholatnya karena apa? Batal. Jelas ya Bu. Kalian yang kampungnya dewi-dewi oh ora masalah, tentu dia metu lewat kanan kiri gitu ya. Dan yang kanan kiri dilewati tidak boleh melarang, tidak boleh ya. Dan usahakan meninggalkannya itu ke kanan atau ke kiri, bukan ke belakang atau ke depan. Ke depan itu apa? Dibukain tidak boleh. Atau ke belakang ya, tidak boleh. Harus ke kanan atau ke kiri, mentok baru keluar. Nah, ini makanya pentingnya belajar ya. Tapi kalau kita sholat sendirian, jika ada yang lewat di depan kita maka harus ditahan. Jika yang lewat itu orang yang sama, tahan meneh. Kopeng telu Bu, disuruh Nabi untuk membunuhnya. Jadi hadisnya begitu. Batasannya kalau memang dia harus lewat gitu. Kalau kita pakai sajadah ya batasannya sajadah. Kalau ada sutra itu semacam pembatas setinggi kurang lebih 30 cm atau tas ibu-ibu gitu ya. Atau sekitar seginilah misalkan. Maka ini sebagai pembatas, sebagai sutra. Kalau nggak pakai sajadah, maka ibu bisa menahan begini supaya orang nggak lewat. Nah orang yang lewat ini harus tahu nih diginiin nggak boleh melanggar. Lah kok ternyata tetap nabrak. Ya wes ibu rasa nggak usah ya wes tabrak ya wes gimana. Jelas? Nah kalau ternyata yang kedua orang yang sama giniin meneh kok melanggar, rasa ngamuk Bu. Nah ngamuk itu nih wes ping telu. Nah orang yang sama kok lewat lagi di depannya pada udah diginiin, maka disuruh Nabi untuk membunuhnya. Kenapa? Itu setan. Karena apa? Orang yang sama melakukan pelanggaran yang sama. Tapi ini uangnya beda-beda, ojo dipateni sing nomor 3. Si nomor 1 wong A, yo wis melanggar, ngerti mungkin. Sing keloro meneh, melanggar meneh loro. Sing ketelu, yo ora, iki wongnya beda. Jelas ya? Maka yang tadi itu sunnahnya begitu. Tapi Bu, tidak berlaku jika ibu-ibu berada di mana? Di Masjidil Haram. Ibu pas sholat sunnah habis dari tawaf,
belakang hijri, belakang makom Ibrahim sholat sunnah. Lah ibu lagi sholat sunnah bar tawaf kok ono sing lewat ngarepe ibu diginiin yo disamplung. Kenapa? Ya memang itu tempatnya lalu lalang orang melakukan tawaf dan dilalai dhewe yo dilewati wis dhewe ngene disamplung ya wis piye meneh. Pokoknya kita udah berusaha. Nah kadang-kadang wis langsung ora tabrak-tabrak. Tapi kalau kitanya yang melewati usahakan misalkan ya Bu, pas kita lagi mau tawaf ono sing sholat, lah dia gini ya kita berusaha untuk apa? Untuk menghindar, ojo ditabrak. Tapi nih posisi kita yang lagi sholat kita gini ditabrak, yo rasa ngamuk kata-kata. Memang orang-orangnya macam-macam. Berarti jalannya di depan tangannya boleh? Boleh, pokoknya sebatas jatah panjang tangan kita. Jelas ya. Kalau pakai sajadah ya sebatas sajadahnya. Pokoknya sepanjang jatuhnya tangan kita. Lewat dari tangan kita dia lewat gak masalah. Jelas ya Bu. Nah ini kadang-kadang di Saudi atau di Timur Tengah atau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi hal-hal semacam ini di luar batas ya karena memang jamaahnya sangat banyak. Kadang-kadang tabrak-tabrak. Boleh ya? Boleh ya. Saya kadang kan ada di Nabawi itu kan ada ibu-ibu soalnya duduk. Iya. Kan kita nggak mau jalan satu-satunya kalau situ tol. Iya Bu, ya boleh karena darurat, nggak bisa tidak. Karena memang kondisinya mau berhenti pun di belakang udah nggak bisa. Mau nggak mau harus. Makanya kalau harusnya yang sholatnya tadi jangan di tempat yang memang itu tempat lalu lalang. Dia harus berusaha. Yang sholat tadi loh. Nah yang sholat harusnya di tempat yang tidak ada orang bisa lalu lalang. Nek ono sing lalu lalang ya dimaklumi karena memang sholatnya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi usahakan menghindari orang yang sedang sholat sendirian. Pokoknya jangan sampai melewatinya. Yuk lanjut berikutnya. Ustadz mau tanya, Ya, siap. itu kalau misalnya kita sudah tahu tapi kita biarkan, kita dosa nggak? Ya biar Ulangi. lewat. Kita suami rumah, misalnya ada anak kita lewat, kita nggak gini tapi kita biarkan, dosa kita. Dosa Bu, nggak boleh. Seharusnya kita tetap begini. Nah nanti habis sholat dikandani, lenang du, nek pas ngene mau, kue ojo lewat, kue artinya kue ra itu lewat, itu ndak boleh gitu ya. Nah, kok ning masjid musala nek ana sing salat aja ngarepe dilewati lho ya. Kandhani iku. Lah nek dikandhani ping pisan ping pindho ra gelem ya aku seneni. Wis dikandhani bolak-balik. Nah, gitu. Nek ngono ya. Hah? Lho nek 2 tahun ya beda bisa dikandhani. Ini tidak berlaku bagi mereka yang belum mau mengakalnya. Cek bayi seneni, nggak bisa. Itu yang masih anak-anak ya dibolehkan, nggak ada dosa bagi mereka. Dan kita nggak boleh ditendang, minggir. Atau suruh nggak boleh. Ya biarin mau namanya anak-anak. Bahkan jangankan begitu Bu, anak-anak aja gondeli, gendong, numpai sirai orang masalah, nggak dosa. Bahkan dolanan yang ngarepe dhewe ning sajadah iki lho Bu, ya ora dosa wong Cik. Bayi cek cilik cek balita. Ah bapake mah dolanan ning ngarepan lho dosa. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak berlaku buat anak. Hasan dan Husain cucu Rasulullah itu sering main di pundaknya Nabi. Bahkan Rasulullah sedang mimpin sholat jamaah para sahabat, Rasulullah aja itu pernah sujudnya tuh lama sekali sampai sahabat di belakang tuh heran, jangan-jangan ada wahyu yang sedang turun. Lah kok Rasulullah nggak mengangkat kepalanya kok lama banget. Setelah selesai sholat ditanya, ya Rasulullah, apakah tadi ada firman Allah yang turun? Kok lama banget sujudnya? Apa kata Nabi? Nggak ada. Tadi saat sujud, punggung saya dinaikin Hasan dan Husain, sehingga aku tidak mau mengganggu keceriaan mereka, makanya kebahagiaan mereka. Ya sak puas-puasnya mereka numpai itu Rasulullah. Jadi sak puas-puasnya mereka numpai, wis rampung ya wis baru angkat kepala. Itu Rasulullah begitu. Ini menjadi dalil kalau ada imam yang ditumpai ya iso
rada suwi ya iso, langsung munggah ya iso wis monggo. Nah, tapi nek dhewe sing ngomentari sapa? Napa Mbak kok tak kira mati, Mbak? Kan ora firman Allah yang datang. Lah kok sujud suwi men tak kira mati, kan banyak yang sujud gak bangun-bangun lagi. Ternyata mati. Lah dalile ditumpaki kutuku lho, malah diseneni. Makane Mbak ini masjid ya jenggo kutu, malah diseneni. Tumpaki iki memang gitu ya Bu ya. Makanya ibu-ibu kalau di rumah sholat sendiri ditumpaki kucing, kadang sajadahnya nggak dolanan kucing, ayo ora masalah, ora dosa kucingnya, kucing nggak dosa ya enggak lah. Nah kita sendiri ya nggak masalah, ya apalagi punya bayi, punya anak kecil digendong boleh sambil sholat, yang nggak boleh sambil menyusui sholat tidak boleh. Ya maksudnya bayinya digendong ibu sholat boleh, nggak bisa berdiri ya duduk boleh, tetap sholat, ojo nganti ora sholat. Alasannya apa? Bayi pun manu rewel ini lagi pangku digendong aku sampai ra iso sholat, ya nggak boleh alasannya begitu. Pokoknya sak nangis anak ya tetap dijak sholat, gampangannya itu sholat. Ada lagi? Hah? Boleh lah, gue cilik ngono kuwi gendong boleh Bu, pakai jari ya boleh, boleh toh ya, ibu gendong ning mburi ya boleh, pakai ibu gendong seperti ini boleh, nek kuat gendong ya ora masalah. Ya intinya bawa anak boleh, ya sambil sholat. Rasulullah biasa menggendong Hasan dan Husain, ya saat beliau sholat itu, dan itu memimpin jamaah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat dalam keadaan menggendong anak kecil, gitu ya Bu ya. Lanjut, ada lagi? Ustaz, ini kalau yang Allah dan para malaikat bersolawat kepada Allah, berarti yang selanjutnya ada bersolawat. Sok berapa? Untuk di awal itu kan kita dapat. Ya, yang mendapatkan salawat malaikat dan Allah hanya sok pertama saja. Sok berikutnya tidak mendapatkan. Makanya ini adalah sebuah motivasi untuk berebutan di sok terdepan. Meskipun ada dalil begini keutamaannya luar biasa, tetap hari ini banyak orang yang nggak mau di sok terdepan. Bahkan wis mangkat gasi ya tetap lungguhe paling mburi. Pemene Jumatan Bu, wis mangkate gasi, ora langsung ning gone sok ngarep tetep wae lungguh ning mburi. Nek orang golek sing ono senderan nih. Nah ini orang yang sebetulnya pertama nggak tahu ilmu, atau yang kedua tahu ilmu tapi males. Males itu artinya alah mungkin wae. Atau yang ketiga dia merasa tidak memiliki keutamaan. Aku di sini ngarep. Karena depan itu kebanyakan orang-orang yang biasanya rodok bagus amalnya, orang yang mungkin lebih tua atau ilmunya lebih tinggi. Jadi dia kalau merebut di depan kayaknya tidak nyaman, tidak pede, padahal itu nggak boleh, karena siapa aja boleh. Terus yang berikutnya penting, nek ono bocah cilik, wis lungguh ning ngarep dhewe Bu, itu tidak boleh diusir. Misalkan nih ada anak kecil nih, anak kecil itu ya mungkin 7 tahun, 8 tahun SD lah, masih cipo kelas loro, lah kok DN wis lungguh ning soft terdepan, kita baru berdatangan. Habis itu pas azan iqomat dia ikut di soft depan, itu tidak boleh diusir. Cilik buri, nggak boleh sini, itu tidak boleh. Yang boleh diusir apabila dia belakang imam persis, tapi baru diusir. Karena yang belakang imam persis dan ada imamnya kentut, nah sing ganti sopo, nah, maksud cilik itu tidak boleh. Jadi tetap dia boleh di stop terdepan, tapi jangan langsung belakang imam. Jadi nggak boleh anak yang sudah berada di depan ini diusir dengan alasan stop paling belakang untuk anak kecil. Nah, itu tidak boleh, karena dia sudah apa? Sudah mendahului di situ. Nah ini hanya berlaku jika ada berapa anak saja. Lah ini anaknya ono 50 cilik-cilik yang soft ngarep kabeh, lah itu baru diusir semua. Jelas ya Bu ya? Oke lah, aku saya mungkin bar TPQ ya Bu ya. Bar TPQ maju langsung gawe sok ngarep apa nek ora cacah sekolah iki lho Bu. Ki ana masjid sebelah SD. Nah, pas wayahe dhuwur cacah SD konto ning masjid gawe sok maring ngarep. Nah, itu ndak boleh. Sing salah sapa? Gurune.
kudune anak-anak digawe ke soft dhewe ning ndi ning mburi. Contoh pernah saya sholat di Masjid Pekojan. Masjid Pekojan itu ya, kan ada SD tuh, ada sekolah di situ. Nah, saya pernah sholat di sana, anak-anak dibikinkan soft sendiri di belakang. Ngikuti sholat jamaah tapi softnya sudah dipisah begitu loh, Bu. Jadi jangan sampai anak-anak wis gua sih ngarep dhewe kabeh. Nah, itu enggak boleh. Yang boleh tadi ya Bu, jika ada anak kecil kok hanya 1-2 orang saja sudah berada di soft terdepan, jangan diusir. Nah, ini khusus biasanya ini contoh saja, ibu meskipun tidak mengalami karena ibu kan tidak di masjid ya rata-rata ya. Nah, ini ilmu untuk saya sampaikan. Nah, ilmu itu ya harus diketahui semua. Jelas Bu? Nah, paling enak bagaimana jika ibu punya anak kecil senengan ning masjid dikandani, "Le, kowe engko nek salat ning masjid jamaah nek kowe arep ngarep dhewe, njikuo paling kiri apa paling kanan, paling pojok." Jelas? Jadi cacilike kon ning paling pojok, ning nggone sop pertama tapi paling pojok. Aja ning nggone tengah-tengah. Jelas ya Bu ya? Nah, itu nek pingin anake pas memang seneng ning masjid, senengnya teko gasik, nah diwarai ngono. Jadi supaya dia tahu ilmunya. Nah, ini ibu-ibu. Oke, sampai 23 aja dulu. Kita besok 24 sampai di sholat sunnah dengan berdiri. Oke, barakallahu fikum. Moga-moga berkah manfaat buat ibu-ibu semuanya.